Belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran IPAS. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 4 dari buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial SD kelas 4, Kurikulum Merdeka 2022 anak-anak, bab 2 wujud zat dan perubahannya, topik C bagaimana wujud benda berubah, ada di halaman 48 sampai dengan 55. Baik, anak-anak sudah siap belajar? Ibu akan membahas, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Kita akan belajar topik C anak-anak, bagaimana wujud benda berubah. Ada 3 pertanyaan esensial. Yang ke-1, bagaimana wujud zat bisa berubah dari padat, cair, dan gas. Yang kedua, apa yang membuat wujud zat berubah-ubah. Dan yang ketiga, apa peran energi dalam perubahan wujud zat? Baik, kita akan menjawab ketiga pertanyaan esensial ini pada pembelajaran berikut ini. Kita cermati percakapan pada gambar anak-anak. Enak ya, es krim punyamu masih padat. Punyaku sudah mulai mencair. Kamu pilih es krim yang itu, jadi cepat mencair. Wujud zat bisa berubah-ubah. Seperti es krim yang dimakan oleh Banu, dari wujud padat berubah menjadi wujud cair. Seperti uap air yang muncul dari gerobak penjual jagung rebus. Awalnya berwujud cair, kemudian berubah menjadi wujud gas. Bagaimana wujud suatu zat dapat berubah-ubah? Apa yang membuat suatu zat berubah dari suatu wujud ke wujud lainnya? Kita ke materi C1 anak-anak, apa itu mencair dan membeku? Mari mencari tahu. Perubahan wujud pada lilin. Kita akan melakukan percobaan. Alat dan bahannya, yang ke-1 adalah termometer. Tentu anak-anak sudah tahu, termometer adalah alat untuk mengukur suhu anak-anak. Yang kedua, korek api, ketiga lilin. Langkah percobaan yang ke-1, ukur suhu ruangan di sekitar kalian. Nanti anak-anak bisa melakukan percobaan ini sendiri. Misalnya suhu ruangan 27 derajat Celcius. Yang kedua, nyalakan lilin, kemudian dekatkan termometer ke nyala api. Dan ukur suhunya. Termometer tidak menyentuh api, hanya di dekatnya saja. Tentu suhu di dekat api akan lebih tinggi daripada suhu di sekitarnya anak-anak. Yang ketiga, perhatikan wujud lilin yang ada di sekitar api dan yang berada jauh dari api. Apakah ada perbedaan yang bisa kalian amati? Baik, Ibu memberi contoh hasil percobaannya di sini. Wujud lilin yang ada di sekitar api cair, sedangkan wujud lilin yang jauh dari api tetap padat. Pertanyaan keempat atau langkah keempat, matikan lilin, lalu perhatikan apakah ada perubahan wujud lilin di sekitar api pada saat api menyala dengan wujud lilin pada saat api padam. Ya, lilin di sekitar api yang semula berwujud cair kembali berwujud padat. Yang kelima, nyalakan api pada pembakar spiritus menggunakan korek api. Yang keenam, ambil batang lilin lalu panaskan lilin di atas pembakar spiritus, lalu amati apa yang terjadi. Ini bagian lilin yang terkena api berubah wujud menjadi cair, seperti pada gambar anak-anak. Kita ke materi, mari refleksikan anak-anak. Pertanyaan ke-1, apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api? Ibu memberi alternatif jawaban. Lilin berubah wujud dari padat ke cair atau mencair atau meleleh ketika dipanaskan dengan api. Pertanyaan kedua, mengapa lilin dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Lilin kembali menjadi padat karena suhu di sekitar lilin kembali dingin setelah api dipadamkan. Pertanyaan ketiga anak-anak, menurut kalian apa faktor kunci yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair ataupun berubah menjadi padat? Ibu memberi alternatif jawaban. Faktor kunci yang menyebabkan suatu benda berubah menjadi cair atau menjadi padat adalah adanya energi panas atau kalor. Api merupakan sumber energi panas. Benda yang dipanaskan sampai suhu tertentu bisa berubah wujud dari padat ke cair.
Ketika api dipadamkan, suhu di sekitar benda kembali dingin sehingga benda kembali berubah menjadi padat. Belajar lebih lanjut anak-anak, api memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan suhu ruangan. Ketika ada api, maka suhu di sekitar api akan naik. Kenaikan suhu ini bisa membuat lilin yang ada di sekitar api berubah wujud dari padat menjadi cair. Kenaikan suhu ini juga membuat lilin berubah dari padat menjadi cair. Perubahan wujud benda dari padat ke cair disebut dengan mencair atau meleleh. Kita cermati pada gambar, ini es batu merupakan benda padat. Ketika dia menerima kalor atau dipanaskan, maka es batu akan mencair dan berubah wujud menjadi benda cair. Beberapa benda padat bisa mencair, tetapi memang tidak semuanya mudah mencair seperti lilin, es batu, dan agar-agar. Ada beberapa benda yang membutuhkan kalor lebih banyak. Apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang bisa diterima dan diteruskan oleh satu benda ke benda lain. Semakin banyak kalor yang diberikan, semakin cepat suatu benda mencair. Semakin besar api yang dinyalakan, semakin cepat suatu benda mencair. Sebaliknya, ketika suatu benda yang sifatnya cair bisa berubah menjadi padat ketika zat cair itu kehilangan kalor. Dalam bahasa lain, ketika suhunya diturunkan atau didinginkan, maka suatu zat cair bisa berubah menjadi padat. Contohnya seperti lilin dan agar-agar. Ketika api pada lilin dimatikan, maka suhu di sekitarnya akan turun. Akibatnya, lilin di sekitar api yang awalnya berwujud cair berubah menjadi berwujud padat. Sama halnya dengan agar-agar. Ketika didinginkan atau suhunya diturunkan, maka agar-agar akan berubah wujud dari cair menjadi padat. Baik, kita cermati pada gambar anak-anak. Di sini yang di sebelah kanan ini benda cair atau air anak-anak. Apabila dia melepaskan kalor atau didinginkan, maka benda cair ini akan membeku anak-anak, akan membeku menjadi berubah wujud menjadi padat. Ini air, kalau membeku menjadi es batu. Perubahan wujud benda dari cair menjadi padat ini disebut dengan membeku. Kita cermati panahnya ini ke arah kiri anak-anak, kalau yang atas tadi panahnya ke arah kanan. Ada zat-zat yang membeku di suhu yang sangat dingin seperti air. Tetapi ada juga zat-zat yang membeku di suhu biasa atau suhu ruang seperti agar-agar, lilin, lemak, coklat, dan sebagainya. Lanjut kita belajar materi C2 anak-anak. Apa itu menguap dan mengembun? Pernahkah kalian terpikir bagaimana hujan bisa terjadi? Mengapa hujan bisa turun? Awan yang terlihat di langit sebenarnya adalah air yang bercampur dalam udara. Ketika uap air di langit sudah terlalu banyak, maka awan atau uap air yang berbentuk gas akan mengembun dan berubah wujud menjadi cair. Hal inilah yang menyebabkan hujan turun. Jadi, selain berubah wujud dari padat menjadi cair dan cair menjadi padat, ternyata benda juga bisa berubah wujud dari cair ke gas dan dari wujud gas ke cair. Bagaimana caranya? Yuk kita coba cari tahu dengan melakukan percobaan menyenangkan berikut. Lanjut ke materi mencoba anak-anak, membuat uap dan embun. Untuk mengetahui apa itu menguap dan mengembun, kita bisa melakukan percobaan sederhana berikut ini. Kalian akan membutuhkan beberapa alat dan bahan seperti ini alat dan bahannya, yang ke-1 air, kedua pembakar spiritus atau kompor kecil, ketiga es batu, keempat panci kecil, dan yang kelima tutup panci. Langkah percobaannya anak-anak, yang ke-1 ukur suhu ruangan di sekitar kalian. Minta bantuan guru kalian untuk melakukannya. Kedua, nyalakan kompor atau pembakar spiritus. Kemudian dekatkan termometer ke nyala api dan ukur suhunya. Termometer tidak menyentuh api, hanya di dekatnya saja. Tentu ini suhu di sekitar nyala api lebih tinggi dari suhu ruangan anak-anak. Yang ketiga, isi panci dengan setengah gelas air.
Keempat, panaskan panci di atas pembakar spiritus. Biarkan hingga muncul gelembung-gelembung air. Kelima, amati air yang menggelembung. Apakah ada semacam uap air di atasnya? Ya. Keenam, ambil tutup panci dalam keadaan terbalik. Letakkan beberapa buah es batu di tutup panci. Ketujuh, letakkan tutup panci dalam kondisi terbalik ke atas panci. Gunakan kain untuk mencegah tangan kalian terkena panci yang panas. Kedelapan, diamkan sesaat dan ambil kembali tutup panci menggunakan kain. 9. Amati bagian bawah tutup panci. Apakah ada air yang menggantung? Tentu ada titik-titik air yang menggantung anak-anak nanti. Setelah melakukan percobaan, kita lanjut ke materi mari refleksikan. Yang ke-1, apa yang terjadi ketika air terus-menerus dipanaskan? Ibu memberi alternatif jawaban. Ketika air terus-menerus dipanaskan, air akan mendidih dan berubah wujud dari cair menjadi gas atau menjadi uap air. Pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan air dapat berubah wujud menjadi gas? Air dapat berubah wujud menjadi gas karena mendapat energi panas atau kalor dari api yang mengakibatkan air mendidih dan berubah wujud menjadi gas. Ke pertanyaan ketiga, anak-anak. Menurut kalian, jika pada tutup panci tidak diberikan es batu, apakah akan muncul air di permukaan tutup panci? Ibu memberi alternatif jawaban. Jika pada tutup panci tidak diberikan es batu, air akan tetap muncul di permukaan tutup panci, tetapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan jika diberikan es batu di atasnya. Pertanyaan keempat, mengapa es bisa membuat uap air berubah wujud menjadi cair? Es bisa membuat uap air berubah wujud menjadi cair karena es membuat suhu di sekitar tutup panci menjadi lebih rendah, sehingga uap air yang berwujud gas berubah wujud menjadi cair. Kita akan belajar lebih lanjut, anak-anak. Perubahan wujud benda cair menjadi gas disebut menguap. Ketika benda cair terus-menerus dipanaskan, maka lama-kelamaan benda cair tersebut akan menguap. Contohnya, ketika air dalam panci dipanaskan terus-menerus, maka air itu akan mulai mendidih dan berubah wujud dari cair menjadi gas. Perubahan ini dinamakan menguap. Nih, benda cair kalau menerima kalor atau dipanaskan akan menguap, berubah wujud menjadi benda gas kalau air menjadi uap air. Penguapan juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Keringat yang muncul setelah berolahraga lama-kelamaan akan kering. Ini terjadi karena keringat menguap. Ini anak-anak, ini tanpa huruf K. Parfum yang disemprotkan ke kulit juga akan menguap sehingga tercium aroma yang wangi tubuh kita. Alkohol yang terdapat pada hand sanitizer juga akan menguap saat kita oleskan ke tangan, sehingga kulit kalian menjadi kering setelah beberapa saat kalian gunakan. Sebaliknya, ketika benda berwujud gas didinginkan dan kehilangan kalor, maka benda tersebut akan berubah wujud menjadi cair. Es batu yang disimpan di atas tutup panci menurunkan suhu pada tutup tersebut. Uap air yang semula panas ketika menyentuh permukaan panci akan kehilangan kalor dan menjadi dingin. Akibatnya wujud uap air berubah dari gas menjadi cair. Di sini uap air ini merupakan benda gas, anak-anak. Ini panahnya ke kiri, kehilangan kalor atau didinginkan akan mengembun, maka akan berubah wujud menjadi benda cair. Perubahan wujud benda dari gas menjadi cair disebut dengan mengembun. Pada daerah yang cukup dingin, terkadang uap air di udara berubah wujud menjadi butiran-butiran air kecil. Peristiwa ini disebut berkabut. Apakah kalian pernah melihatnya? Tentu pernah. Dengan bantuan guru, teman, dan internet, cobalah cari tahu apa kegunaan dari peristiwa pengembunan, bagaimana penguapan dan pengembunan terjadi di sekitar kita, serta apa manfaatnya. Coba diskusikan bersama dengan teman sekelas kalian. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton.
Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.